Halo Satria Kega yang ada di rumah, apa kabarnya? Udah lama ya kita nggak ibadah bareng-bareng, udah hampir 8 bulan nih. Kakak nggak ketemu teman-teman untuk ibadah bareng di gereja. Tapi teman-teman tenang aja, ibadah itu nggak harus kita di gereja kok. Kita bisa ibadah di mana aja. Nah, sebelum Kak Yosua mulai, kakak mau pastiin dulu nih, teman-teman hari ini ibadah di Sunday Service online kita, itu ditemenin sama mama atau papa. Atau mama dan papa juga boleh. Nah, kalau teman-teman belum ditemenin, teman-teman boleh pause video ini dulu, ya. Boleh langsung samperin mama atau papa, bilang, "Mah, pah, temenin aku ibadah dong hari ini." Nah, untuk papa mama yang udah ada bersama teman-teman di sini, Shalom Om Tante. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang Coram Deo, bagaimana anak-anak belajar untuk mempersembahkan tubuhnya. Coram Deo ini akan menjadi maksimal apabila ada tuntunan dari Om dan Tante sekalian untuk menjelaskan lebih lagi kepada anak-anak. Kita rindu anak-anak boleh mengalami Tuhan ya, dan memiliki pertumbuhan rohani yang luar biasa. Oke, kalau teman-teman semua dan papa mama udah ada di sebelah teman-teman, kita akan mulai ya. Nah, hari ini tema kita adalah mempersembahkan tubuh. Bentar. Mempersembahkan tubuh itu emangnya kayak Ishak yang mau diserahkan, mau dikorbankan sama Abraham untuk Tuhan ya, Kak? Oh, enggak begitu. Maksudnya mempersembahkan tubuh itu gini, teman-teman. Kita menggunakan tubuh kita untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Gimana caranya kita tahu apa yang Tuhan mau? Semuanya itu ada di firman Tuhan. Nah, yuk teman-teman, kita mau buka Alkitab kita di Roma 12 ayat 1. Yuk, kita buka Alkitab kita. Nih, kakak bawa Alkitab nih. Tuh, Alkitab. Enggak. Bukan buku Doraemon. Alkitab nih, kakak buktiin. Tulisannya, ini udah tua teman-teman. Alkitab. Ini kakak punya cerita nih tentang Alkitab ini. Jadi Alkitab ini adalah peninggalan opanya kakak. Kakak manggil opa kakak Kungkung. Jadi sewaktu Kungkungnya kakak masih hidup, dulu kakak masih kecil, kakak suka temenin opa kakak untuk baca firman ini. Kakak waktu itu pernah bacain untuk opa dan omanya kakak. Nah, sekarang opa mama kakak udah ada bersama-sama Tuhan di surga. Nah, udah mengenal Tuhan. Yuk, kita buka Roma 12 ayat 1. Yuk, kita baca bareng-bareng yuk. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, teman-teman, kita itu diciptakan Tuhan, ada maksud dan tujuannya loh. Seperti benda-benda yang satu ini. Tahukah teman-teman benda ini diciptakan untuk apa? Benda ini diciptakan untuk kita bisa dengan mudah makan. Jadi makanan yang dimasak bisa diletakkan di piring dan kita bisa makan dari piring itu. Benda yang selanjutnya, Tuhan ada memberikan ilham kepada manusia, memberikan hikmat untuk menciptakan sebuah pen dan kertas. Untuk apa teman-teman? Untuk mencatat hal-hal yang sudah kita pelajari, supaya kita nanti nggak lupa dan kita bisa pelajarin di lain waktu. Ada lagi teman-teman, Tuhan menciptakan hal yang lain. Tuhan ada menciptakan, apa ini? Buah. Buah ini Tuhan ciptakan supaya kita bisa tetap sehat. Karena mengandung banyak khasiatnya, berbagai macam vitamin. Yang tentunya menyehatkan tubuh kita ya. Siapa yang suka makan buah di rumah, nah rajin-rajin ya makan buahnya biar sehat. Selain itu apa lagi ya? Oh iya, alat komunikasi. Handphone ini Tuhan ciptakan
untuk berkomunikasi. Misalkan ada teman kita atau ada seseorang yang jauh jaraknya dari kita. Kita kangen. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan handphone ini. Jadi, handphone ini mendekatkan yang jauh ya, jangan menjauhkan yang dekat. Kalau menjauhkan yang dekat tuh maksudnya apa? Teman-teman asik sendiri dengan handphone. Sedangkan lagi ada teman kita di sekitar. Nah, apalagi? Oh ya, Tuhan menciptakan sebuah mainan nih. Nah, kakak yakin banget di rumah teman-teman pasti punya mainan. Kakak juga suka mainan. Mainan ini Tuhan ciptakan supaya kita bisa kreatif teman-teman. Kita bisa berimajinasi, kita bisa bermain dengan teman-teman kita dengan mainan yang kita suka. Nah, itu benda-benda yang gak bernyawa yang diciptakan Tuhan, yang ada fungsinya. Gimana dengan hidup kita teman-teman? Kita yang diberikan kepintaran, kita yang diberikan hikmat, pikiran. Wah, Tuhan menciptakan kita, apalagi ditulis dalam kitab serupa dan segambar dengan Tuhan. Pasti Tuhan mau kita melakukan hal yang besar nih. Nah, karena kita diciptakan oleh Tuhan, tubuh dan hidup kita itu sebetulnya milik Tuhan teman-teman. Dan Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Nah, jadi makanya kita nggak boleh sembarangan. Sembarangan apa? Sembarang melakukan hal yang melawan Tuhan. Nah, terus kalau memang tubuh kita adalah ciptaan Tuhan dan tubuh kita milik Tuhan, kenapa aku harus mempersembahkan tubuhku lagi ke Tuhan? Nah, justru di sini masalahnya teman-teman. Kita itu suka pakai tubuhnya kita untuk melakukan apa yang kita mau, yang biasanya itu melakukan dosa, melakukan yang Tuhan gak suka kita lakukan. Nih, kakak kasih contoh nih. Kadang-kadang kita bisa lupa kalau kita tuh anak Tuhan. Tubuh kita harusnya dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kita suka pakai mulut kita untuk mengejek teman kita. Terus untuk berbohong. Terus kita dikaruniai Tuhan tangan dan kaki. Tapi kita malah pakai untuk tonjok teman kita. Untuk berantem, untuk tendangin teman kita. Selain itu apa teman-teman? Selain tangan dan kaki. Mata. Mata kita kadang suka kita pakai untuk mencontek kalau lagi ujian. Nah, itu hal-hal yang Tuhan gak suka. Itu dosa teman-teman. Sebetulnya Tuhan Yesus tuh udah memperingatkan kita loh tentang ini. Yuk kita buka lagi ya di Matius 26 ayat 41. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, di sini dijelasin teman-teman. Kita selama masih hidup di dunia ini, kita tuh sering gampang untuk jatuh dalam dosa. Itu, meskipun roh kita itu udah diselamatkan oleh Tuhan. Roh kita itu tunduk banget sama Tuhan. Tapi tubuh kita ini kadang masih suka dideketin sama iblis, dihasut-hasut untuk melakukan dosa. Oke, Kak, aku mau deh mempersembahkan tubuh untuk Tuhan, tapi gimana caranya? Aku kan suka melakukan dosa. Nah, teman-teman, iya betul kita memang masih suka melakukan dosa. Tapi ada caranya loh. Yang pertama adalah sadari. Akui sama Tuhan. Ya Tuhan, aku ini berdosa. Aku sudah melakukan ini. Hari ini aku berdosa karena sudah nggak taat sama orang tua. Hari ini aku udah berbohong sama papa mama. Hari ini aku berantem sama adikku. Teman-teman akui. Yang kedua adalah teman-teman meminta ampun sama Tuhan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Stop. Bertobat. Nah, habis itu apa lagi? Yang ketiga. Yang ketiga adalah teman-teman harus membangun hubungan yang dekat sama Tuhan. Makanya kalau kakak-kakak dari kemarin tuh kayak Kak Yuriko, Kak Andrean, ya,
Dan kakak-kakak yang lain itu nggak pernah bosan-bosan ngingetin teman-teman untuk saat teduh, baca firman Tuhan, berdoa. Inilah yang mendekatkan kita sama Tuhan, teman-teman. Jadi begini teman-teman, kepada siapa kita bergaul, kita akan dipengaruhi oleh orang itu. Nih, kalau kita sering bergaul sama Tuhan, artinya kita semakin tahu nih isi hati Tuhan apa, kita semakin peka mendengarkan suara Tuhan, semakin dimampukan untuk taat melakukan apa yang Dia mau. Dan Tuhan Yesus bisa membersihkan hati nurani kita. Kalau nurani kita bersih, Tuhan bisa mengingatkan kita loh, kalau kita mau melakukan dosa, Tuhan pasti bikin kita gelisah. Ini bukan perbuatan yang Tuhan mau. Ayo, jangan lakukan ini. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak bangun hubungan sama Tuhan? Kita ditarik, teman-teman. Ditarik untuk kita punya pikiran dunia. Kalau pikiran dunia itu, segala sesuatu yang nggak memuliakan nama Tuhan. Termasuk apa? Perbuatan dosa. Kita menjadi jahat. Hati nurani kita menjadi tidak peka, teman-teman. Nah, yuk kita buka lagi Alkitab kita di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ayo teman-teman, kakak yakin teman-teman di rumah pasti bisa. Karena ada Tuhan yang tinggal dalam diri kita, dan tubuh kita ini milik Tuhan. Kita pasti bisa kok melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman yang setiap hari kita baca. Tuhan nggak mau kalau kita setiap hari cuma sekedar baca, udah baca aja tapi nggak melakukan, enggak. Tuhan mau, dan Tuhan menciptakan kita untuk melakukan firman-Nya. Nah, yuk, kakak mau tantang nih, teman-teman, rindukah teman-teman di rumah untuk mau taat dengan Tuhan, mempersembahkan tubuh kita, memakai tubuh kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Yuk, kalau teman-teman rindu, teman-teman boleh taruh tangan di dada kalian, biar papa mama juga bisa bantu doa. Kita datang sama Tuhan ya. Bapa dalam surga, hari ini aku datang padamu Tuhan. Hari ini aku belajar Tuhan, bahwa Engkau menciptakan aku untuk rancangan yang baik Tuhan. Aku percaya Tuhan, kalau aku sudah ditentukan sebelum aku lahir di dunia ini, untuk melakukan perintah-Mu, untuk taat Tuhan, melaksanakan apa yang Engkau mau untuk kita lakukan. Karena semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hari ini, aku mau datang padamu untuk mengaku Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku rindu Tuhan untuk menjadi semakin dekat dengan-Mu. Ampuni dosaku Tuhan, aku percaya Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosaku. Dengan begitu Tuhan, aku percaya aku memiliki kemampuan dan urapan dari Tuhan untuk bisa taat melakukan firman. Semakin peka, dengar-dengaran dengan perintah-Mu dan suara-Mu Tuhan. Aku mau belajar untuk komitmen Tuhan, membangun hubungan yang lebih intim, yang dekat lagi sama Tuhan. Aku mau rajin saat teduh setiap hari, aku mau berdoa setiap hari. Aku gak mau Tuhan kalau berdoa hanya untuk makan, tidur, tapi aku mau melakukan lebih dari itu. Aku mau berbicara dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada sesuatu yang seru banget. Oke? Go Warrior? Let's go!